Mahfud MD versus Yusril, ditulis oleh adindisiword.com. Selamat datang di channel Tanda Seru. Pandemi belum juga selesai, penyebaran virus corona masih terus terjadi, tapi kita patut bersyukur karena kasus positif corona di Indonesia dinilai sedang landai. Setelah Juli lalu Indonesia diserang gelombang kedua corona, kini mulai terkendali. Juli lalu terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, membuat banyak rumah sakit penuh, sehingga banyak pasien COVID-19 dan penyakit lainnya kesulitan untuk memperoleh kamar di rumah sakit. Walaupun pandemi terus terjadi, suasana politik tanah air tetap menggeliat. Partai-partai politik mulai menggeliat untuk makin eksis dan makin populer di masyarakat. Harapannya di tahun politik nanti, yaitu tahun 2024, partai politik mereka mampu meraup suara rakyat secara signifikan. Partai Demokrat setelah beberapa waktu lalu mengalami goncangan yang cukup dahsyat, sekarang kembali terjadi badai. Jika sebelumnya Partai Demokrat diguncang oleh ex-kadernya sendiri, bahkan oleh sebagian kader yang masih aktif, puncak goncangan tersebut terjadi ketika Partai Demokrat tandingan menyelenggarakan KLB di Deli Serdang dengan mengangkat Muldoko sebagai ketua umum mereka. Tentu saja badai ini cukup mengganggu Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Untung saja pemerintah di bawah Presiden Jokowi tetap mengakui bahwa Partai Demokrat di bawah komando AHY merupakan Partai Demokrat yang sah. Hal ini dinilai luar biasa karena Jenderal Muldoko merupakan teman dan orang dekat Presiden Jokowi. Ex-kader dan kader Partai Demokrat AHY yang masih aktif mungkin sengaja memilih Jenderal Muldoko sebagai ketua umum mereka dengan harapan agar mempunyai pengaruh besar bagi legalisasi di pemerintahan. Tetapi ternyata Presiden Jokowi tetap berusaha adil dan bertindak sesuai ketentuan hukum. Baru-baru ini Partai Demokrat AHY kembali diterpa badai yang mengganggu. Seorang Yusril Iza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum, ketua umum PBB, dan seorang pengacara handal akan mengajukan gugatan tentang ADART Partai Demokrat. Partai Demokrat layak cemas dan ketar-ketir karena Yusril selama ini dikenal dengan ahli hukum. Pemikirannya tentang polemik hukum sering tepat dan menang di pengadilan. Tetapi tindakan Yusril ini dinilai berbeda oleh Menteri Koordinator Polhukam, yaitu Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud menilai apa yang dilakukan Yusril tentang gugatan uji materi atau Judicial Review atau JRADART Demokrat di Mahkamah Agung atau MA tidak berguna, karena walaupun kubu Yusril menang menurut hukum, kemenangan Judicial Review itu hanya berlaku ke depan. Artinya, yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku, tinggal paling isinya harap perbaiki ADART-nya. Tidak akan membatalkan pengurus, tidak akan mengubah susunan pengurus sekarang. Putusan itu hanya menolak atau mengabulkan. Kalau mengabulkan tidak ada gunanya juga, karena pengurus sekarang tetap dia yang sah, tetap Agus Harimurti yang memimpin. Menurut Mahfud, seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan ADART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Gugatan itu juga harusnya diajukan ke PT UN. Nah, kira-kira manakah yang benar? Apakah Mahfud MD atau Yusril? Hanya waktu yang bisa menjawab. Biasanya dalam politik, gugat-menggugat itu demi kepentingan politiknya. Mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk menyewa pengacara handal demi memenangkan hal yang menguntungkannya secara politik. Jika benar apa yang dikatakan Mahfud MD, walaupun kubu Yusril menang, tapi tidak bisa melengsarkan ataupun merubah Partai Demokrat sekarang ini yang di bawah pimpinan AHY. Lalu buat apa? Tentunya orang-orang yang memberikan kuasa hukum kepada Yusril untuk menggugat Partai Demokrat menginginkan keuntungan besar. Untuk menang saja bagi kubu Yusril tidak mudah. Setelah susah payah menang, tidak berdampak signifikan bagi pemenang. Setelah Mahfud MD menyampaikan pendapatnya tentang gugatan yang dilakukan Yusril, bukan tidak mungkin pihak yang menyewa Yusril berpikir ulang, bahkan bisa saja mengurungkan niatnya untuk menggugat Partai Demokrat via ADART-nya. Mahfud MD selama ini dikenal seorang yang cerdas dan pendapatnya tentang hukum sangat diapresiasi banyak pihak. Penjelasannya yang penuh ilmu dan sangat logis membuat orang awam pun bisa mengerti. Bagi kita sebagai masyarakat termasuk saya, daripada gugat-menggugat yang malah membuat keruh suasana dan menghabiskan uang yang tidak sedikit, lebih baik energi dan uang tersebut digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat, untuk membangun jalan misalnya. Pasti mantap. Begitu saja sih. Bagaimana menurut Anda? Usaha PKS bangkitkan halu hantu PKI, instruksikan nonton film G30 SPKI. Ditulis oleh Anto Cahaya di siword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Setiap tanggal 30 September atau mendekati tanggal tersebut, ada saja pihak-pihak yang mencoba membangkitkan ingatan rakyat tentang PKI. Pasalnya di tanggal dan bulan tersebut dipahami sebagai gerakan pengkhianatan Partai Komunis Indonesia yang ditandai dengan penculikan dan terbunuhnya 7 jenderal, sehingga dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Sampai akhirnya dibuatlah film tersebut. Perlu kiranya diketahui oleh kita semua. Dikutip Harian Kompas Sabtu 15 September 1984, film ini awalnya diberi judul Sejarah Orde Baru, namun kemudian diubah menjadi Pengkhianatan G30 SPKI. Jadi dari judul yang berubah saja kita dapat mengetahui jika film tersebut kental sekali dengan nama campur tangan Orde Baru dalam pembuatannya, yang saat itu disutradarai Arifin C. Nur. Sampai akhirnya film yang biasanya diputar ulang di TVRI tersebut terakhir diputar pada tahun 1998 sampai sekarang. Dikutip Harian Kompas 24 September 1998, Menteri Penerangan atau Menpen saat itu, Muhammad Yunus, mengkritik film yang disebut-sebut menghabiskan dana 800 juta rupiah dalam pembuatannya itu. Saat itu dia menyampaikannya dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, Rabu 23 September 98. Muhammad Yunus juga menegaskan, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, Serangan Fajar, menurutnya tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Karena itu tanggal 30 September mendatang TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30 SPKI, ujarnya. Nah, tapi yang lucu, Partai Keadilan Sosial atau PKS tiba-tiba saja menginstruksikan kepada para kadernya untuk menonton film Pengkhianatan G30 SPKI. Instruksi tersebut dikeluarkan Syaihu melalui surat resmi yang dikeluarkan DPP PKS dengan nomor surat 12D-INT-Pres-PKS-2021. Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ideologi komunis sangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya di masa kini dan yang akan datang, kata Syaihu dalam instruksinya dikutip Kamis 30 September. Ada 4 poin yang tertuang dalam instruksi tersebut. Pertama, Syaihu menginstruksikan kadernya menyaksikan film Pengkhianatan G30 SPKI pada 30 September 2021 melalui televisi atau media lainnya yang menayangkan. Kedua, Syaihu juga menginstruksikan kader PKS untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2021 dan 1 tiang penuh pada tanggal 1 Oktober 2021. Ketiga kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah atau di tempat-tempat lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Melaksanakan instruksi Presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bunyi poin keempat, PKS olah seperti penguasa saja, memerintahkan nonton film dan kibarkan bendera segala. Bagi yang waras sudah pasti tahu tujuan dari PKS tersebut, semata-mata hanya ingin mendapatkan apresiasi masyarakat dan bak nasionalis habis. Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan Cikal Bakal Partai Keadilan Sejahtera, memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998 dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah, terlepas apakah ada hubungannya atau tidak dengan PKS. Sementara itu, kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri dilarang berkembang di berbagai negara di dunia. Bahkan, Dewan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan tidak mewakili nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dewan tersebut menggambarkan organisasi yang berpusat di Mesir tersebut sebagai kelompok sesat yang merusak hidup berdampingan di dalam negara dan membuat hasutan kekerasan dan terorisme. Jadi sangat paradoks, bukan? Tanpa harus diinstruksikan atau diingatkan sekalipun, masyarakat juga sudah mengetahuinya jika paham komunis sudah dilarang di Republik ini. Jadi tak perlu seolah-olah atau seakan-akan seperti paling peduli dengan bahaya komunis saja. Ada-ada saja jika dipikir secara logika, sementara pemerintah saja bersikap biasa saja tak seheboh PKS. Ini sebuah partai yang memiliki rekam jejak ada kaitannya dengan Ikhwanul Muslimin, kok terlihat nasionalis sekali. Sementara itu, pengadilan Mesir memerintahkan 50 pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin dimasukkan ke dalam daftar terorisme negara itu. Dilansir dari Egypt Independent, Kamis 28 Oktober 2021, media lokal melaporkan bahwa pengadilan kriminal Kairo pada Senin 25 Januari waktu setempat mengeluarkan putusan untuk memasukkan 50 pemimpin Ikhwanul Muslimin dalam daftar teroris selama 5 tahun mulai dari tanggal putusan. Jadi kiranya usaha PKS yang berusaha keras membangkitkan hantu PKI dengan cara menginstruksikan nonton film dengan maksud dan tujuan di atas hanyalah narasi recehan yang berusaha menarik masyarakat Indonesia, halusinasi tingkat tinggi, dan mencoba menjadi pahlawan kesiangan. Sekarang itu yang diwaspadai bukan komunis, tapi teroris. Rakyat sudah cerdas, tak terpedaya dengan orang-orang yang paling nasionalis, tapi latar belakangnya mengingis, sok agamis.
Bagaimana menurut Anda?